Alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiasa dibuka mushaf urang surah Al-Baqarah ayat saum 183 dugi ka 185 187. tilu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mangga diterjemah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.
Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mau tahu. Ya, baik. Alhamdulillah, ini berarti tinggal berapa hari lagi ya? 10 atau 11 ya? Ini tanggal berapa? 10? Tanggal 23. Enggak, ininya 10. Ininya Samsiahnya 10 ya. Masih tanggal 10 sekarang. Ya. Karena ada yang memulai saumnya. Saum pasti 1 Ramadan dimulai. Cuma masalahnya ada yang menetapkan 1 Ramadan tanggal 18, ada yang 19. Nah, itulah mengapa nu ditaros nate tanggal urang Samsiah. Ya. Jadi unik ya. Jadi kalau sholat itu yang menjadi patokan waktu pelaksanaan adalah peredaran matahari. Nah, itu seperti yang pernah kita bahas dalam mawaqitus sholat, itu waktu-waktu sholat yang pernah itu. Itu kan fajar tanda bahwa matahari akan segera terbit. Itu matahari yang menjadi. Kemudian ada yang disebut dengan syuruk, waktu terbitnya matahari. Selang beberapa menit ada duhaan gitu. Kalau sekarang ya sampai jam 10-an karena zuhur jam 12 lebih kan. Sekarang 12 lebih 7 ya kalau tidak salah ya. Nah, kemudian matahari tergelincir sedikit ke barat, zuhur kan. Kemudian ketika matahari sudah mulai berwarna keemasan, itu masuk waktu asar. Nah, sampai kemudian terbit syafaq, warna matahari memerah di langit, warna langit merah, itu maghrib. Kemudian cahaya syafaq hilang, warna jingga di langit hilang, itu waktu isya. Itu. Nah, begitu seterusnya. Tapi dalam saum itu memulainya, ini berbeda antara pelaksanaan saumnya dengan memulai ibadah saumnya. Jadi penetapan bulan Ramadan atau bulan kita berpuasa itu menggunakan kalender Hijriyah, perputaran qamar 4 bulan. Itulah mengapa disebut penanggalan Qamariyah. Kalau yang tadi Samsiah matahari. Panaya alif lam Samsiah di tadi aja. Ada alif lam Samsiah, ada alif lam Qamariyah. Kan itu. Jadi Samsiah itu tidak jelas, alif lamnya, kalau Qamariyah berarti jelas kan gitu. Seperti kita bisa melihat bulan kan, kalau sedang bulat-bulatnya kita masih bisa melihat bulan. Tapi kalau matahari pas bulatnya kita malah nggak bisa melihat, saking serabnya. Tapi rentang waktu kita melaksanakan saum ditentukan oleh matahari. Itu tadi kan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu seterusnya. Jadi dua-dua penanggalan ini itu dipakai dalam Islam. Nu teu meunang teh dirayakeun. Nah, itu kan. Dua-duanya dipakai karena dua-duanya memang berdasarkan perintah Allah. Nah, itu kan penetapan waktu sholat itu kan malaikat Jibril langsung yang mengajari Nabi kan. 3 hari berturut-turut datang di awal waktu, tengah waktu, dan akhir waktu. Itu perintah Allah. Pun demikian dengan yang lain. Nah, baik, sebelum itu yang ingin saya sampaikan adalah sekarang ini kan ada yang 18, ada yang 19. Yang 18 itu sudah tidak lagi menggunakan metode wujudul hilal, tapi kepada kalender global. Kalender global tunggal ya kalau tidak salah, KGT itu istilahnya. Ya. Jadi maksudnya adalah bahwa kalender KGT itu didasarkan pada penglihatan orang dimanapun lah begitu, di belahan bumi manapun, asal aya nu geus ningali, maka itu adalah tanggal baru untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Kalender global tunggal itu. Apakah ada
dalilnya mah sarua anu dipake ku anu netepkeun berdasarkan hisab ataupun ru'yatul hilal. Baik metode hitungan yang wujudul hilal atau yang ru'yatul hilal atau yang imkanu ru'yah. Jadi kalau ru'yatul hilal itu harus benar-benar bisa dilihat, kudu katingali. Nah, itu. Kalau imkanu ru'yah berdasarkan hisab. Nah, kira-kira berapa derajat orang bisa melihat itu hilal? Kemungkinan bisa dilihat itu hilal itu berapa derajat? Itu disebut imkanu ru'yah. Jadi kalau memang dimungkinkan 3 derajat bisa dilihat, berarti 3 itu yang dipakai, begitu maksudnya. Kalau wujudul hilal berapapun 0, asal geus wujud itu sudah bulan baru. Nah, itu ya jadi yang membedakan 3 ini. Tapi sekarang seperti Muhammadiyah menggunakan KGT. Itulah mengapa tanggal 18. Itu kalau tidak salah di Alaska katanya itu. Saya baca berita ternyata di Alaska itu sudah 5 derajat. Gitu. Jadi kalau 5 derajat itu mabim itu apa namanya ya? Sekumpulan ulama lah mufti di wilayah ASEAN. Itu menyepakati kalau tidak salah di angka 3 derajat. Betul ya, 3 derajat itu. Nah ini 5, jadi sudah terlihat di Alaska. Nah karena Alaska itu bagian dari bumi, itu maksudnya. Karena Alaska itu juga adalah bagian dari bumi, maka orang yang melihat di Alaska itu berlaku penglihatannya untuk seluruh. Nah itu yang disebut dengan kalender global tunggal. Nah, dalilnya tadi tuh, syumuli ruyatihi, puasalah karena kamu melihatnya. Siapa yang melihat? Ya kamu, siapapun di antara muslim yang melihat, maka penglihatannya sudah cukup mewajibkan semua manusia mukmin untuk berpuasa. Nah, ternyata saya baca itu dalam kitab Rawaiul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam Ali As-Sobuni, tadi saya baca. Ternyata itu pandangan mazhab Hanafi ternyata. Jadi ini luar biasa. Bila demikian itu saya jadi ingat Abul A'la Al-Maududi itu dalam Al-Khilafat wal Mulk yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan pengantarnya Pak Amin Rais itu Khilafah dan Kerajaan judulnya. Itu disebutkan, jadi begini, di dalam buku itu diceritakan tentang biografinya Imam Hanafi. Nu'man bin Sabit namanya mah. Ngan orang sok nyebut nate Abu Hanifah. Namanya mah Nu'man bin Sabit itu namanya. Nah, ternyata Abu Hanifah ini kan di Kufah. Nah, Kufah itu adalah orang-orang yang menggunakan ra'yu. Jadi begini, menggali hukum itu tidak berdasarkan nas langsung, meskipun rujukannya tetap nas, tapi lebih banyak menggunakan ijtihad. Tentu ada alasan historik, kalau saya boleh sampaikan sedikit begini. Kufah itu disebut oleh para muhadis sebagai pabrikan hadis palsu. Jadi produsen hadis palsu itu dulu adanya di mana? Di Kufah. Itulah mengapa sebagian ulama ahli hadis pasti akan menolak kalau riwayat itu berasal dari circle kaum Kufah. Mengapa? Ya karena tadi Kufiyun itu adalah orang-orang yang suka memalsukan hadis. Nah, sementara ulama kan tidak ingin mendasarkan pandangan hukumnya pada hadis-hadis palsu. Karena ancaman dalam Qur'annya keras, ancaman dalam hadis nabinya juga keras bagi para pengguna hadis palsu itu. Kan disebutkan bahwa siapa yang meriwayatkan hadis palsu, man yarwi hadisan fahuwa yaro anau kadzib, dan dia tahu hadis itu palsu, fahuwa ahadul kadzibain, ada yang disebut kadzibin, maka dia salah seorang dari pendusta itu ancaman Nabi. Nah, itulah mengapa kemudian para ulama Kufah itu berusaha untuk memahami hadis-hadis yang sahih, yang sudah diyakini sahihnya, kemudian diperas oleh otaknya, lahirlah yang disebut dengan ijtihad. Itu Imam Abu Hanifah itu tokoh sentralnya. Nah, ternyata mazhab itu yang menggunakan matla. Matla itu apa? Tempat
terbit bulan itu matla namanya. Jadi kan pertanyaannya, apakah matla suatu negeri bisa berlaku untuk penetapan awal bulan untuk seluruh negeri atau tidak? Nah, mazhab Abu Hanifah menetapkan bahwa matla satu negeri itu sudah cukup menjadi dasar untuk penetapan bulan baru untuk seluruh negeri yang ada muslimnya lah begitu. Ya. Sementara mazhab Imam Asy-Syafi'i sebaliknya, bahwa masing-masing negeri katanya memiliki matla. Nah, jadi ya etama pasti bakal beda lamun segitunya. Jadi yang ini pasti akan berpendapat rek di mana wae jelema ningali eta berarti itulah awal bulan. Sementara mazhab Syafi'i mengatakan tidak, setiap negeri memiliki matlanya sewang-sewangan. Jadi kita mau ikut yang mana sesuai dengan keyakinan dan ketenangan. Karena keyakinan akan menimbulkan ketenangan. Gitu. Rek dina palebah ieu mah rek milu mazhab Imam Hanafi we, mangga. Berarti tanggal 18. Rek miluan mazhab Syafi'i we, berarti mangga tanggal 19. Ngan aya. Nah ini Pak Hadi nih ya menarik. Pak Hadi kan tadinya mau tanggal 18, tidak jadi katanya nih ya. Ada pernyataan ini dikuatkan oleh pendapat Abu Hanifah ini, ternyata dikuatkan oleh ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, saya lebih baik berpuasa di akhir Sya'ban daripada berbuka di awal Ramadan. Paham tuh maksudnya? Karena jadi demi kehati-hatian, jadi lamun aya nu ningali katakanlah, kemudian sudah disumpah dia berpuasa, meskipun itu misalnya ya diketahui masih bulan Sya'ban, itu katanya lebih disukai daripada akhirnya dia berbuka di awal Ramadan. Jadi benar ternyata ya. Ternyata apa yang dikatakan orang itu benar, bahwa ini hilal sudah nampak. Meskipun pandangan orang banyak menyatakan belum. Nah, maka dia akan mengikuti yang pertama tadi. Katanya daripada ternyata kamari awal Ramadan teh lain ayeuna. Ya. Berarti kamari manehna can puasa, berarti bukan gitu. Nah, itu Imam Ali. Jadi Sayyidina Ali itu berpendapat begitu. Nah, jadi sekali dia kembali kepada keyakinan. Rek nuturkeun pamarentah wae hepek gitu. Rek nuturkeun Muhammadiyah make kaget pek. Sebab memang ada dalilnya juga. Ya, jadi ada nas ya yang didasarkan pada hadis Nabi juga sebenarnya, cuma penafsiran yang berbeda. Nah, cuma ada penguatan dari mazhab apa tadi? Hanafiyah ya, dari Abu Hanifah itu, dan juga pendapat siapa tadi itu? Ali bin Abi Thalib. Jadi lebih baik katanya berpuasa di akhir Sya'ban katanya daripada berbuka di awal Ramadan. Nah, ini cerdas sekali menurut saya. Ari Pakardi rek nu mana tuh angkewe teh rahasia. Kudu istikharah heula. Sebab keyakinan ini kan ini supaya tenang gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal dihitung saja itu kira-kira kalau puasa tanggal 18 itu bisa 30 atau berapa itu ya. Kan biasanya mun make wujudulillah lamun puasana beda lebarana bareng gitu. Lamun puasana bareng biasanya lebarana beda. Jadi mending nu mana? Mending beda puasa, mending beda Idul Fitri. Cek ibu-ibu mah mendingan beda puasa aja nah. Ame lebarana bareng jadi telieur gitu. Ya tapi itulah. Jadi sejak dulu perbedaan seperti ini ada. Jadi tidak usah rame juga. Si ieu mah nah menemar kedawang nya mung sarua jangan juga. Geus tiba heula kieu mah jadi kita tenang sajalah, sebab masing-masing mendasarkan pada dalil-dalil agama. Baik, itu ya terkait dengan nanti pelaksanaan. Nah, itu ilmu yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan penetapan awal puasa itu pada tahun ini. Baik, yang kedua, ayat yang kita baca ini sering disebut oleh para ulama sebagai ayat-ayat saum. Saya baca dalam tafsir Ayatil Ahkam Ali Sais,
kemudian yang tadi Rawal Ubayan Ali As-Sobuni, itu ketika menafsir ya rangkaian ayat ini dicantumkan blek sekaligus kemudian dibedah satu persatu. Nah, meskipun nanti akan ada ayat yang terakhir yang diperselisihkan, yang waktu dulu ilal hukam itu, ya, yang menyogok untuk mendapatkan harta orang gitu ya, menyogok hakim supaya tanah yang disengketakan menjadi miliknya atau apalah. Gitu. Ada yang mengatakan itu bagian dari ayat saum, satu ruku masuk dalam ayat saum. Ada juga yang mengatakan ini bagian yang terpisah, itu yang tidak merupakan bagian saum. Baik, ayat yang pertama yang kita baca itu berbicara tentang hukum saum Ramadan itu apa? Para ulama mengatakan bahwa saum Ramadan itu wajib. Meskipun ayat ini tidak menggunakan kata-kata wajib, tapi kata-kata kutiba alaikum. Kita menafsirkannya bisa dengan pendekatan bahasa, tapi akan lebih selamat kalau kita menggunakan pendekatan hadis Nabi. Jadi ketika, dan ini dalam beberapa peristiwa, salah satunya yang pernah saya tulis di sini, Bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang kedua iqamus shalah, yang ketiga ita'uz zakah, yang keempat saumu Ramadan. Jadi tegas disebutkan bahwa bangunan Islam ini didirikan di atas 5, salah satunya adalah saum Ramadan. Kemudian juga Nabi pernah ditanya ya, tentang apa yang harus dilakukan oleh dia ya. Jadi seseorang bertanya kepada Nabi, apa yang harus saya kerjakan ya Rasul? Nah itu antasyhada ila illallah wa anni rasulullah. Kamu pertama harus bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Yang kedua, tuqimas shalah, antuqimas shalah, kamu harus mendirikan salat. Yang ketiga, antutiyaz zakah, kamu harus bayar zakat. Yang keempat, watasuma Ramadan. Nah, tiga-tiganya dia bertanya, hal alayya ghairu dzalik, ada tidak ya Rasul kewajiban saya selain puasa yang 5 itu, as-shalawatul khams? Kata Nabi, la ila antatawa'an. Itu selalu jawab begitu. Ketika ditanya juga, ada tidak kewajiban saya yang lain selain zakat dalam hal harta benda? Kata Nabi, la ila antatawa'an. Pun demikian ketika menyebut puasa, hal alaliya ghairu dzalik, ada tidak kewajiban yang harus saya lakukan selain saum Ramadan? Kata Nabi, tidak, kecuali saum sunnah. Jadi jelas bahwa saum Ramadan wajib itu bukan hanya ditetapkan Quran, tapi juga ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi itu, Muhammad, ada utusanmu datang ke saya, ngomong begini, apa benar? Ya, kata Nabi. Kemudian utusanmu itu ngomong bahwa kami wajib sholat 5 kali. Ya, kata Nabi. Apakah kewajiban yang sama itu juga ditetapkan untukmu? Ya. Demikian seterusnya, termasuk puasa Ramadan. Jadi jelas bahwa saum Ramadan itu wajib hukumnya. Nah, diwajibkan kepada siapa? Kan ayat awalnya dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya bahwa seluruh orang yang beriman, tanpa kecuali, laki, perempuan, tua, muda, yang sudah baligh, yang sudah mukallaf, maka dia dinyatakan wajib melaksanakan saum. Nah, ketika berbicara tentang mukallaf, kita boleh berbeda pendapat, tapi intinya adalah bahwa mukallaf itu adalah seseorang, laki ataupun perempuan, yang sudah menanggung kewajiban agama, di mana tanggung jawab sikap dan perilakunya itu ditanggung oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang tuanya atau saudaranya atau yang lain. Itu mukallaf. Nah, cuma ada perbedaan. Kalau perempuan haid, berapapun dia haid, maka setelah haid dia itu dewasa. 8 tahun tos haid, dewasa. Sekarang kan banyak anak-anak yang 9 tahun sudah haid kan. Nah, itu harus sudah dinyatakan kepada anak-anak kita yang
katakanlah usia 9 tahun sudah haid, bahwa sejak kamu haid sekarang ini berarti kamu sudah menjadi wanita dewasa, di mana seluruh tanggung jawab, sikap dan perilaku yang kamu lakukan ada padamu. Meskipun dia masih, ya kalau dalam pikiran kita anak-anak, tapi dalam konteks mengemban syariat itu dia sudah wajib. Sholat guys itu bisa ditinggalkan, saum itu bisa ditinggalkan, dan seterusnya. Kewajiban, termasuk kewajiban ibadah haji. Udah budaknya karek 8 tahun, dia sudah haid, artinya dia sudah kena hukum wajib hajinya. Persoalan dia bisa berangkat atau tidak itu kan dikembalikan kepada kemampuan. Tapi yang jelas sudah wajib bagi dia. Nah, kalau laki-laki, kalau laki-laki itu ya perempuan juga sama ya, sudah mimpi juga. Kalau sudah mimpi tidak haid, sudah mimpi berarti mimpi dewasa, mimpi berjima lah begitu. Laki-laki juga sama. Nah, mimpi kalau tidak tumbuh bulu itu kan. Nah, kemudian kalau tidak usia berapa tadi? 15 tahun itu yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau anak laki-laki ciri-ciri fisiknya itu tidak memunculkan katakanlah tanda-tanda biologisnya tidak menunjukkan itu, maka usia 15 tahun dia harus tetap dipandang sebagai dewasa. Nah, itu balik secara usia. Tapi nanti kan ada juga orang-orang usia nama guys 20 tahun tapi bolon kene. Kan ada ya? Jadi ini bagaimana ini? Nah, ini di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu dikategorikan sebagai gangguan jiwa ya, yang dilepaskan dari berbagai macam kewajiban agama. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya tingkat gangguannya itu tidak terlampau parah, dia katakanlah masih bisa mengidentifikasi dengan baik ya sesuatu dari dua sesuatu yang berbeda, maka dia diwajib. Tapi kalau sama sekali lebeng poeken, nah itu bisa dilepaskan dari kewajiban-kewajiban karena dia dikategorikan sebagai tidak akil, artinya bisa majnun, bisa apapun itu. Jadi ada balik, ada akil. Numatak di Sunda mah disebut akil balik disebut. Dia sudah berakal tapi juga secara usia sudah masuk. Itu mukallaf. Itu diwajibkan tuh. Ayat yang pertama itu mewajibkan saum. Jadi harus kepada anak-anak. Mengapa anak-anak kita harus dilatih itu? Supaya tadi ketika masuk usia dewasa yang kita tidak tahu kapan, dia sudah siap. Sahabat Nabi itu, ibu-ibu zaman sahabat Nabi itu melatih anak-anaknya berpuasa itu dengan cara, kalau anak perempuan itu dibikinkan boneka mainan. Jadi lamun ceri ku siapa belapar, asongkeun we eta. Pan asik tuh anak-anak main boneka sampai poho kana laparna. Itu sampai seperti itu. Jadi ibu-ibu di zaman sahabat itu, di zaman Nabi itu. Jadi untuk melatih karena memang tidak tahu kapan dia akan datang waktu di mana dia wajib melaksanakan kewajiban agama. Sok lamun teu dilatih. Nepikeun ka kolot teu puasa-puasa. Kan banyak itu kasus muslim nepi ka kolot can pernah ngalamun puasa. Karena memang tidak dilatih sejak kecil. Tapi sekarang kan sudah muncul kesadaran kan sejak tahun 90-an yang saya tahu itu. Jadi sejak dulu juga ada di kampung-kampung mah ya. Kalau di kota mah jarang dulu justru. Kalau di kampung mah sejak dini juga sudah mulai dilatih. Tapi sekarang tren di perkotaan itu anak usia berapa itu 5 tahun sudah mulai dilatih saum. Itu bagus itu. Cuma tidak usah dipaksa harus 1 hari jemput. Karena jam-jaman heula. Hari pertama misalnya cuma 3 jam, gak apa-apa. Nanti suruh dia puasa lagi sampai zuhur. Nanti buka, begitu lambat laun. Ya, dilatih supaya itu menjadi sebuah kebiasaan dia. Nah kemudian ayat yang pertama juga selain berbicara tentang hukum dan siapa yang diwajibkan, berbicara tentang tujuan. Jadi belum apa-apa itu Allah sudah memberitahu kita mengapa sih kita diwajibkan berpuasa. Disampaikan dulu tujuannya. Tujuannya apa? Tadi disebutkan oleh Pak Argata Dharma. La'alakum, supaya takwa. Saya memaknai takwa itu
kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ibnul Mumtaz. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ini. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Dia menyebutkan bahwa takwa itu adalah sikap hati-hati. Sikap hati-hati. Sikap tidak meremehkan yang kecil. Itu tuh. Mengapa? Karena kata dia, gunung yang besar itu tersusun dari batuan kecil. Jadi artinya adalah bahwa baik ketika kita melakukan perbuatan baik, jangan meremehkan yang kecil. Wah, ieu mah pagawean anu budak leutiknya bisa. Naon ngaranna? Si eta mah cenah infak teh ngan saukur 100.000 atau 50.000 atau 100.000 atau bahkan cuma 10.000 atau bahkan 5.000 atau bahkan 1.000 malah yang 500. Jangan remehkan itu kebaikan yang 500. Karena ini masuk usum geuningan. Mendingan gaji 10 juta cenah bari jeung naon? Syukuran daripada gaji 1 juta tapi ngeluh wae. Itu di dalam quote-quote itu kan ada itu. Maksudnya bahwa ya kita tidak boleh meremehkan kebaikan-kebaikan kecil siapapun. Supaya urang gen teu kasengker nyieun kahadean. Isin euy bade infak teh mung gaduh 1.000 perak ari ningali nu sanes. Ningal Kang Jasman 1 juta. Abdi mung gaduh 5 perak kumahanya. Itu jangan terhalang untuk berbuat kebaikan hanya karena kita punya sedikit. Berikan itu yang sedikit itu untuk kebaikan. Atau sebaliknya kejahatan, dalam melihat kejahatan, ya mau tuh kemaksiatan leutik. Ingat bahwa tadi disebutkan gunung itu yang tinggi besar itu, kata Ibnul Mumtaz itu tersusun dari apa? Dari batuan kecil. Kan buktinya ketika meledak itu kan, kaurkeun naon eta? Debu kan. Gitu. Itu yang harus jadi sikap tidak meremehkan perbuatan yang jahat ataupun yang baik. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang apa? Menghargai perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun dan dia menjaga diri dari perbuatan-perbuatan jahat sekecil apapun. Itu takwa. Tapuasa teh kadinya nu mantak laisa lillahi ajatan, kan begini, rubba shaimin atau kamin shaimin laisa lahu min syai'in ilal jawal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu kata Nabi. Nah, Allah katanya tidak memiliki keperluan sedikit pun ma laisa fima ayyada'a syarabahu wa ta'amahu. Dan Allah tidak mempedulikan dan tidak akan memberikan nilai sedikit pun kepada orang yang tadi itu meninggalkan makanan dan minumannya kalau dia masih masih mengatakan mulutnya itu masih mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kan as-saumu junnah. Saum itu adalah tameng, perisai. Saum itu. Itulah mengapa fala yarfus wala yajhal wala yabkhas. Lamun puasa kade jaga lisan itu. Dari ngomong yang jelek, dari ngomong yang bodoh sampai harus berteriak-teriak. Jaga. Karena itu akan membatalkan puasa. Itu yang dimaksud. Ya, jadi ini harus ditekankan baik-baik oleh kita. Jadi lamun urang yang geus kolot puasa ngan saukur tadi nahan lapar wungkul, nahan deui haus wungkul, tapi mulutnya masih liar gitu ya. Pikirannya juga masih kamana karep. Itu kita harus mewaspadai. Berarti tahun ayeuna 1447 Ramadan ya, sekarang kan? Nah, kita harus mewaspadai itu. Jangan sampai saum kita menjadi tidak
bernilai. Itu yang pertama, takwa. Nah, itulah mengapa kemudian ada lagi riwayat Umar bin Khattab nanya kepada Ubay, "Bay, ari takwa teh naon? Maza takwa? Ari takwa teh naon?" Dijawab oleh Ubay, "Mar," lamun bahasa urang ya. Nah, tadi bay, bay ari takwa teh naon? Dijawab, "Mar, ari anjeun pernah teu ngaliwatan jalan anu eta jalan teh loba cucukna?" Nah, oh, kata Umar, "Bala sudah barang tentu." Jadi bala bahasa Arab mah sudah barang tentu. Lamun bala urang menaon? Bala tak runta, ya. Bala sudah barang tentu. Kemudian madza tasna? Apa yang kamu lakukan kalau kamu harus melewati jalan yang penuh duri, yang banyak cucuknya? Ijtahadu wasyamartu. Wah, tentu aku akan lebih bersungguh-sungguh melewati jalan itu. Maksudnya tetap melewati jalan itu dengan segala fokus dan kesungguhan. Tapi dua yang sama, wasyamartu, dan saya akan menyingsingkan lengan bajuku. Artinya apa? Berhati-hati. Nah, itu. Jadi kalau saya memaknainya sebagai kesiagaan, kewaspadaan. Takwa itu adalah kesiapsiagaan dan apa tadi? Kewaspadaan. Itu takwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang siap siaga melakukan ketaatan. Waktu yang sama ketaatan yang dilakukan itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kewaspadaan. Coba, lamun orang sembrono melewati jalan yang penuh kerikil dan macam, bisa tisoledat ragrag jatuh, bisa tersusuk juri kan, duri. Bener bisa nama lempang ngan penuh luka, atau bahkan dia gagal itu untuk bisa sampai ke tujuan. Karena tadi terluka di tengah jalan. Itulah takwa. Kesiapsiagaan, yang kedua kewaspadaan. Ini dialog dua sahabat hebat ini. Ubay bin Ka'ab ahli Quran, Umar bin Khattab, siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Jadi tujuan takwa tadi tidak meremehkan yang kecil-kecil, baik ataupun buruk. Baiknya ulah nganggap remeh, seolah-olah lah tahkiran yang sedikit itu kamu jangan meremehkan yang sedikit. Nah, tapi juga yang kecil perbuatan dosa jangan diremehkan. Yang kedua, kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Nah, kemudian ada ulama al-falatah itu menyampaikan takwa itu adalah antataqiyal insan mayagdabu rabbuhu. Takwa itu adalah usaha yang dilakukan oleh manusia, usaha kerja, upaya yang dilakukan oleh manusia apa? Untuk menjaga dirinya agar Allah tidak murka kepada dia. Nah, itu. Jadi takwa itu apa? Usaha kita, upaya kita, kumacarana Allah teu ambek ka urang gitu. Yang kedua, kata beliau itu, wa ma huwa dirarun li nafsi au idrarun li ghairi. Dan menjaga diri untuk tidak melakukan apapun yang mendatangkan kemadaratan, kesengsaraan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Artinya orang yang bertakwa itu tidak akan pernah menyakiti dirinya dan juga orang lain. Nuantak tadi. Orang mau nenggel mah moal kecuali preman sok nenggelnya. Orang nenggel mungkin dengan tangan mungkin tidak, tapi kita bisa memukul orang dengan lisan kita, mulut kita. Sehingga orang menjadi sakit. Dan ingat, sakit hatinya itu bisa melampaui dari sakit zahirnya. Mantak ia kudu dijaga. Mantak tadi teh kan Nabi mengatakan itu asyamu junnah fala yarkus wala yabkhas wala yabkhal. Kalau puasa itu tameng dari apa? Tamengmu itu untuk menjaga mulutmu dan sikapmu agar tidak berkata kotor, jelek, buruk, atau bertindak yang jelek, buruk juga. Karena Allah tidak akan memperhatikan puasamu kalau kamu masih seperti itu. Itu tegas sekali. Memuat para ulama menyebut ahli tasawuf itu, saum itu ada saumul awam, ada saumul umum, ada saumul khusus, ada saumul khususil khusus.
atau khawasul khawas. Jadi ada 3 tingkatan tuh saum tuh. Ada saum umumnya tadi nungan seukur menahan lapar haus. Tapi kalau saum yang khusus berarti sudah mulai mengendalikan mata, telinga, lisan. Nah kalau saum yang lebih khusus sudah menjadikan hatinya ngan mungkul Allah, 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 Allah. Itu. Tuh. Jadi ayat pertama berbicara tentang apa tadi? Hukum kepada siapa dia diwajibkan, yang ketiga tujuan. Jadi tujuan saum itu ternyata ini. Numata lamun tadi disebutkan menjaga lisan, berarti ada kasih sayang di sana kan? Oh, ternyata dengan saum itu orang bisa berkasih sayang sebab dia tidak akan menyakiti orang lain. Kira-kira orang tiasan tengkenya. Insya Allah ya, kita berdoa bisa. Mata pergosipan kayak bas puasa mah eureun gitu. Wah. Biasanya cenah ibu-ibu hante bapak-bapak ge nama sok ngagosip. Wah, itu ya. Jadi itu harus ditahan. Harus mulai menjaga lidah kita, lisan kita. Bisa jadi apa yang diomongkan itu benar, tapi ketika omongan benar itu bisa mendatangkan ketersinggungan, lebih baik tahan. Itu lebih baik. Itu. Mata kayak mungkin harus diagendakan. Ye nu jamaah ngaos kieu ye, ya. Rek ngajak batur hade. Ulah buka puasa bareng teh ngan saukur sakali dina sabulan. Di sini suka ada buka puasa bareng ya? Tajil bareng. Ya, misalnya itu boleh itu setiap hari juga atau setiap pekan agak besaran dikit. Kamu ayeuna nuju di beberes itu tuh. Ya di luhur. Nggak tahu itu Pak DKM itu Pak Aceng gimana modalnya cukup untuk menutup itu. Sanes bade nyumbang abdi da tegadur ngan bade umelup we celuk ka anu sanes ya. Ayo kita bebarengan itu bereskan. Ya, supaya apa? Supaya masjid ini bisa lebih makmur. Meriah dalam arti positif lah begitu. Bisa lebih makmur, bisa digunakan untuk mendiskusikan apapun terkait kemajuan umat BCI lah begitu ya. Nah, itu kan bisa naonnya aya tempat ke nyen kopi nah emang menang sangat boleh ya, sangat boleh ya. Kan kita mah tidak punya teras ya kan, kalau yang lain ada selasar tuh jadi ngopi teh di selasar, tapi saudara kapungkur mah ayahnya selasarnya. Nah karena tidak ada selasar ya kita gunakan yang atas gitu. Boleh nggak apa-apa ya. Malah syukur-syukur bisa ke mana ya, sambungkan sarang itu tuh pasum naon itu keren itu lamun bisa mah kamu lamun jalan ditutup kabeh luhur siga naon teh di Ciamplas teh skywalk ya skywalk ngan ayeuna dibongkar deui. Nah, itu. Jadi maksudnya adalah bahwa kita orang Islam memang harus apa ya, inovatif lah dalam berbagai hal termasuk dalam pengelolaan masjid. Itu dalam pengelolaan. Saya kemarin Jumatan di Cimareme itu di flyernya itu disebutkan kas 2 juta sekian. Ari masjidnya gede. Saya nanya, daerah ieu nyantumkeun ieu. Enggak, karena memang dipakai ke marbot. Itu marbotnya ada 2, imam masjidnya ada 2. Jadi kemarin saya tanya tuh imam masjidnya itu lulusan di Cileunyi, Pak Aceng. Masih nyamuk lulusan ierah pesantren tahfidz gitu. Nah itu saya katakan sing betah ya di dia ya. Jadi supaya masjid ini makmur dan seterusnya. Jadi ayo imam masjid gitu ya. Jadi rak duhur asar eta imam lah gitu. Ya, bacaan hafid kan teu hariwang lah gitunya gitu. Nah, itu. Ya untuk dipakai ini itu kemudian untuk sembako dan macam-macam yang lain itu luar biasa menurut saya. Jadi kas tidak numpuk. Itulah masjid yang bagus, ya, gitu. Jadi ada beberapa juga warga yang dibantu ini, tapi dilakukan pendampingan. Nah, hari itu teh UMKM teh, ya jadi apa? Yang asongan yang begitu dipakai juga. Kebetulan kalau Cimarem itu apa ya? Kemarin
setelah Jumatan nengok Pak Asep namanya itu, perintis. Barengan saya memang. Jadi Cimaremai saya tahu betul itu sejak awal itu. Jadi sholat tarawihnya di bumi-bumi. Blok lagi masih kan paling dia Pak nang. Jantan cacat agung seperti saya nang. Pandai nama di mana-mana, rumah juga besar-besar. Dulu itu masih kecil-kecil. Nah itu ingat betul tarawih itu di rumah gitu. Tarawih di rumah. Jadi bareng beliau itu. Nah kemudian sampai nangis ya menceritakan awal-awal bagaimana merintis itu sareng Pak Ustadz gitu. Sampai sekarang masjid dibangun itu 4 miliar itu. Oh, itu ya, alhamdulillah itu luar biasa ya, 2 lantai itu masjid tinggi seberapa kali direnovasi Pak Hadi itu. Oh, tim Mitikio di Kyoko itu sampai sekarang yang. Nah itu maksud saya bahwa ya memang pada akhirnya saya salut. Awal-awal kan dipimpin, maaf ya, ya seperti Pak Aceng begini, yang sudah sepuh, Pak Haji Irom Purnawirawan, mantan anggota DPRD, ketua fraksi malah, Pak Pungkur, fraksi ABRI, itu kan dulu ada fraksi ABRI itu. Nah beliau yang luar biasa lah itu. Nah, itu panjang lebar, pulang dari Ngalongok, simkuring anu nyari awak. Itulah mengapa beberapa hari nggak ke masjid. Gitu. Nah maksud saya, nah mengapa masjid itu bisa demikian maju? Karena tadi ya, terbuka, kemudian setiap orang didengar. Nah, pernah mau ribut-ribut saya dulu, saya sampai ditelepon itu, ingat betul saya ditelepon, Pak Ustadz cuma kio, saya kasih saran. Kita lebih potong satu daripada malah kita terusir semua, saya bilang begitu. Memang ini ceritanya panjang. Tak itu maksudnya, jadi kita harus harus wise menyikapi berbagai macam, harus bijaksana menyikapi berbagai macam perbedaan. Ya. Kalau kita adu regeng wae dina beda, mau maju-maju napikeun ka ira. Kita harus cari titik temunya di mana. Kalau ini positif, meskipun mungkin hati kecil kita masih kurang sepakat, tapi ketika itu sudah disepakati banyak orang, ikuti. Nah, jadi kita jangan menutup kemungkinan baik itu dari siapapun. Nah itu senanglah begitu. Jadi ini anak-anak muda sekarang, Pak Aceng, alhamdulillah, nu aranom ketua DKM nage. Mungkin sana pun Kang Sutia, sana pun Kang Yasman masih muda. Jadi nu sarapuhna tos rada minggir. Tapi saya amanatkan kepada yang muda-muda itu begini. Awas jangan lupakan. Ini sejarah-sejarah saya bilang ke mereka. Jangan sampai lupakan ini orang-orang yang mengawali sebagai perintis itu sehingga masjid menjadi, sebab lamun teu aya mengawali moal mungkin juga kieu kan. Nah, itu. Jadi pengelola selanjutnya jangan maju teh ku aing. Nah, ini enggak boleh. Moal kieu lamun eueuh pondasi nu mimiti. Jadi tetap harus dihargai kerja orang tua. Kan ingat yang kemarin saya katakan, wala ana hadhi akhirul ummah awalaha, kan gitu. Bahwa salah satu pemicu musibah itu adalah ketika generasi muda mencaci generasi tua. Itu tidak boleh. Jadi harus ada penghormatan, penghargaan. BCI teh hade teh sabada aing, nah kade payan teh bila jadi yo sabada Pak Edi awas tuh ya. Sabada saya jadi RT na, tidak boleh. Ini semuanya adalah berangkat dari dinamika yang tidak pernah berhenti. Tapi warga juga jangan, lamun teu dibantuanku saya, tak ulah gitu. Pokoknya geus babarengan we. Itu bangun supaya BCI lebih maju, masjidnya juga menjadi lamun tiasa mah janten semacam center, pusat hari itu tenang deh. Pusat kebaikan lah. Jadi begini, masjid-masjid sekitar teh nyontok dah tingali al-muhajirin mah keren ya. Nah, jadi kita nanti bisa menularkan ilmu ke masjid-masjid yang lain. Masjid nu alit urang bantos gitu. Itu keren itu. Kalau kita sudah seperti itu. Manfaatnya orang bakal lebih sumebar. Pan insya Allah seueur ngadoakeun pan. Alhamdulillah pami
ya muhajirin ngabantos, ya zamanna hebat. Pan didoakeun urang teh. Gitu. Tah itunya. Nah jadi ka masjidnya. Nya tadi teh anu. Cimareme tadi teh itu keren itu. Saya ingat betul itu tarawih sampai di rumah itu. Itulah mengapa saya juga tersenyum itu. Kantos dipanggil insinyur teh dirinya Padi. Padahal insinyur mah kenapa Padi kan. Saya nak panggung Agustusan ceramah di jalan. Bapak Haji Insinyur Soekardi. Kira jadi insinyur. Profesi jadi. Nah, itu ya jadi. Baik. Nah, ayat yang kedua terkait dengan hukum. Jadi, saum itu ternyata tidak memberatkan kok. Bagi orang yang sakit, bagi orang yang dalam perjalanan, boleh ndak saum. Sakitnya modal kumaha atuh? Eta mah dikembalikan ke masing-masing pribadi. Ulah disebut, riut sakitu wae ge cek urang. Riut sakitu ge olo-olo buka puasa. Cek nu ngarasakeun teh aing nu ngarasakeun lain sia. Kan gitu. Jadi itu diserahkan kepada individu. Itulah mengapa kan begini. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Kan begitu. Bagi orang yang berat melaksanakan saum, itu boleh tidak saum. Boleh tidak saum. Bukan mengganti saum ya, tapi boleh tidak saum, tapi diganti dengan fidyah. Memberi makan satu fakir miskin. Berapa ukurannya? Ada yang menyebut 1 mud. 1 mud itu adalah kalau bahan gandum itu saleter kiram. 3 parapat liter 1 mud itu. Ada yang menyebut itu. Ada juga kalau sekarang dikonversi menjadi makanan yang berat itu 1 kali makan minimal. Syukur-syukur bisa 3 kali. Namun orang tuangna itu kembali kepada kebiasaan kita. Kalau kita makan sehari itu, keluarga kita ini biasa makan sehari itu 2 kali, berarti fidyah kita 2 kali makan. Tapi saya mampunya cuma memberi 1 kali, boleh. Tapi seharga dengan makanan yang kita makan. Jadi begini, ari beas anu ku urang dipake hargana misalnya sekilo itu berapa ya? Yang paling mahal berapa? 17.000 misalnya. Ya. Sapopoe. Ari keur fidyah anu 10.000 misalnya. Itu yang enggak benar, itu enggak boleh. Da keur bahasana teh kieu, da keur fidyah ieu. Wah, guys. Eta mah dorakannya 2 kali. Nah, justru kita harus memberi fidyah itu seharga, kualitasnya sama dengan apa yang kita makan. Jadi jangan wadah keur fidyah ieu, keur batu ieu sakieu untung cenah. Lain urang nu untung lain itu. Sebab kalau tidak ada fidyah kita dosa. Itu fidyah. Boleh dikonversi dengan uangnya, boleh. Seharga tadi itu. Kalau kalau sekali makan kita mau yang biasa nih Pak Arif misalnya, Pak Tata atau Pak Edi atau Pak Ian, Pak Yudi atau Pak Rudi, sok ka warung lamun di Hansa Sadikin Pak Odang misalnya. Sekali makan berapa itu Pak Odang gitu misalnya. Dihargakan itu. Ya, saya makan ini seharga seporsi nate berapa ya? Lamun di kumawarung nanya. Ya. Biasa kita rata-ratakan saja misalnya 15.000. Berarti kan kalau 2 kali makan 30. Berarti sehari 30. Tapi lamun mampuna mung sakali ya 15.000. Ngan maksudnya ulah kieu lah sakali ge. Geus jangan. Justru dalam konteks ini saya ingin katakan perbuatan baik itu yang maksimal. Perbuatan baik itu harus yang maksimal. Jadi ulah nu hade diminimalkeun padahal orang mampu anu maksimal. Nah itu. Jadi itu fidyah itu. Nah sekarang kan ada banyak pertanyaan kuli panggul dan macam-macam yang lain. Itu seperti apa? Nah, itu dikembalikan kepada masing-masing. Jadi kadang fikih kontemporer itu memang saya katakan kebingungan karena memang kekuatan setiap orang itu bisa berbeda. Ada yang kuli panggul tetap saum, ada, nggak dipungkiri ada. Tapi ada yang sekedar misalnya naon atunya, yang agak ringan-ringan tapi sok papanasan Pak Arif naon misalnya ya, itu nggak kuat juga ada juga. Jadi ini tidak berbicara tentang harus kakek-kakek nenek-nenek, ya. Wa 'alal ladzina yutiquna itu bukan kakek-kakek, tapi siapapun kan disebutnya wa 'alal ladzina itu adalah lafdul am. Jadi siapapun yang memang berat
melaksanakan saum karena satu situasi boleh dia tidak saum. Fa'aftiru, tapi fidyatu ta'amu miskin. Tapi begini katanya nih. Di sini sebutkan faman tatawwa khairan, ya. Siapa yang mau melebihkan, itulah tadi satu mud minimal 15.000 minimal. Leuwih fa huwa khairul lahu, itu lebih bagus. Tapi katanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau tetap berusaha untuk berpuasa itu lebih bagus. Kalau kita tahu bahwa puasa itu memiliki banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Kan di sini in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu kehebatan puasa itu, maka seberat apapun kamu pasti akan berpuasa. Itu. Tuh ayat yang keduanya. Ayat yang ketiganya berbicara tentang bahwa saum itu adanya di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya. Sama'ud Dunya itu langit dunia, langit yang terdekat dengan kita maksudnya. Dan itu nuzul. Nuzul itu artinya turun sekaligus. Berapa tuh berarti? 30 juz lamun ayat nama. 114 surat turun itu di bulan Ramadan. Yang nanti dicicil kan dengan tanzil itu. Sampai hampir 23 tahun kan begitu dicicil. Tapi turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud itu pada bulan Ramadan. Nah di sini ulama berbeda pendapat. Kapan? Nah, numatak dengan kita menetapkannya 17 Ramadan ya. Numatak lama 17 Ramadan sok aya naon? Nuzulul Quran. Nah, kita tidak tahu. Ada yang menyebut bahwa malam turunnya Al-Quran itu ya malam Lailatul Qadar itu yang kita tidak tahu tanggal berapa. Artinya dia di 10 hari Ramadan. Ada juga yang mengatakan karena kita tidak tahu itu bisa di tanggal berapapun. Cuma di Indonesia mah tanggal 17. Itu. Saya juga tidak bisa menetapkan tanggal berapa. Nganu jelas bulan etate bulan Al-Quran. Nah, saya ingin mengatakan begini. Nanti bulan Ramadan, bapak-bapak itu harus punya target tentang Quran teh. Misalnya targetnya teh, rek tamat 15 juz. Kalau memang tidak mampu 30 juz. Misalnya targetnya tuh khatam berapa tadi? 15 juz. Oh saya mah paling karena berbagai hal mau 10 juz boleh. Tapi ditarget. Itu yang pertama. Syukur-syukur bisa 30 juz. Mungkin betul saya mah mau mengkhatamkan 3 kali dalam 1 bulan. Berarti 10 hari khatam. Itu harus ada target. Ini bulan Al-Quran. Jadi kita tetapkan target ke urang sorangan weh. Saya akan membaca Al-Quran secara ngaderes berkelanjutan 10 juz. Saya ngaderes 5 juz. Teu naon. Nu penting dihanca ulah luluncatan. Itu targetnya. Yang kedua misalnya ini saya bulan saum ini karena sudah biasa khatam, saya saum ini akan berusaha untuk membaca terjemah Al-Quran itu sekian surat. Jadi selain kita membaca Qurannya yang tadi sudah ditarget berapa juz, kita targetkan juga saum nu ayeuna mah rek maca Quran teh jeung terjemahanana. Targetkan misalnya 10 surat. Nah, ya kan hati-hati kan bacanya ya. Itu target yang kedua itu kita targetkan sekarang. Ya. Supaya kita lebih apa? Lebih punya dorongan untuk bisa memahami Quran. Baca terjemahnya. Misalnya bade nganggo terjemahan Sunda wae Al-Amin, silakan. Sekarang kan beberapa aya nu Sunda kan? Atau yang bahasa Indonesia silakan. Rek nu bahasa Inggrisna pek. Silahkan, kan ada itu terjemahan yang bahasa Inggris itu. Ya. Nah, itu yang Jawa apa kan ada. Nah itu yang kedua misalnya dengan terjemahan. Yang ketiga misalnya ada maca terjemahan mah osok urang ge rek maca tafsirna. Duh tafsir naonnya nu paling gampang. Al-Jalalain we. Tafsir Jalalain misalnya. Silahkan. Ku sabab di masjid teh aya tafsir Al-Maraghi, lah ya.
Ini kan ini saya ambil sana itu. Ya tadi. Lamun kitu mah biar badas salat 5 waktu teh seperti 5 waktu di masjid. Rek sakedeung mah maca tafsir Al-Marawi. Itu bagus itu. Pokoknya jadikan sebagai bulan Al-Qur'an, bulan di mana kita akrab dengan Al-Qur'an, berusaha mengerti bahasa Quran meskipun terjemahnya dan bisa memahami maksud dan tujuan Quran dengan tafsir. Sok ayeuna ditargetkeun kitu. Jadi ulah ti Ramadan ka Ramadan teh ngan saukur tadarusan namatkeun we. Bari jeung macana ge teu beres. Tadarus yang baik itu adalah tadarus yang ditemani guru. Matak Nabi mah sepanjang bulan Ramadan fi kulli lailatin min Ramadan itu memadarasahkan. Jibril ngamudarasahkeun Quran ka Nabi. Berapa? 1 bulan full. Jadi aya guru nu diajak ngobrol nepikeun Quran. Nah di kita belum ada ya tadarus model seperti itu. Tadarus teh di urang mah tadi masing-masing mah maca, masing-masing namatkeun. Nah ieu nama modelnya dirobah. Karena makna dari tadarus itu dari kata daros artinya memindahkan. Memindahkan apa? Quran ke dalam jiwa. Itu tadarus namanya. Nah itu. Tadarasa ya tadarasu tadarusan. Artinya kita berusaha untuk memindahkan Al-Quran itu ke dalam jiwa. Itu tadarus. Itulah mengapa ditemani. Taeta ya. Jadi ini bulan Quran nih ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinatin. Kan tadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Quran petunjuk lamun urang teu maca atau teu ngarti. Itulah mengapa targetkan terjemah sekarang maca jeung terjemahna ieu. Gitu. Bade nargetkeun moal ti awal terjemahna ti juz anu ka-30 juz amma. Kita menyebutnya begitu. Boleh. Ti amma yatasaalun nepikeun ka annas. Itu ditarget selama 3 bulan. Sok ya, diteuleumah. Aya nu teu ngartos engke lamun panggih jeung Pak Ustad rek ditaroskeun sok gitu. Ngan salila sabulan teu panggih misalnya. Itu kamu kayak Pak lebarannya ditumpuk cenah. Jadi cobalah dimulai kalau bisa DKM Pak Aceng saya sarankan memprogram itu kalau bisa memprogram ya saya tidak tahu ya waktu yang tepatnya mau seperti apa tapi tidak usah berpikir harus banyak orang lah yang mau saja orang tadarusan babarengan misalnya saminggu sakali udah namanya atau 2 poe sakali atau naon babarengan anak ieu mah ya. 5 sore. Ya itu silahkan coba mulai. Punten ketua DKM kan Pak Aceng, sekretarisnya saha? Pak maunya Pak Aceng deui. Ya, Pak Arga. Nah, Pak Arga boleh, Pak Arga merencanakan enggak apa-apa mumpung masih ada waktu. Yang urang memprogramkeun nu sederhana heula we. Sederhana maksud saya itu, tidak harus muluk-muluk gitu ya. Mengpeng sayanya juga nganggur ayeuna jadi pengangguran jadi aya le sore teu jiga baheula balik puting kadang buka di mana begitu. Nah, sekarang banyak di rumah gitu kan. Nah, itu. Bisi harang disarangan ku Pak Ustaz cenah mangga insyaallah gitu. Nah, itu sore sebelum menjelang sahur menjelang buka betul sama santri ya kadang ustaz ada ya bagus itu di apa namanya itu dimodifikasi we Pak Aceh jaten nu kebiasaan anu tos aya kantong ditambih kinten naon ya nu tiasa ditambihkeun ya itu jadi intinya begini ya kan kalau itu santri kan kalau bisa ya ini masyarakat anak-anak kan kalau Sabtu mah banyak yang sudah libur ya itu bisa misalnya Sabtu Ahad 2 hari itu berarti 4 kali lah Sabtu Ahad gitu kan bisa pokoknya cing di iya well di naon di create ya di naon di create di disusun di nya pokoknya mah di otak-atik kumaha carana lah gitu supaya meriah lah masjid teh gitu nya mudah-mudahan eta ge sate acan ieu tos janten gitu amin tuh ya bulan Quran tuh harus ada target gitu ya. Ya itu mungkin sementara lah ya penjelasan 3 ayat ini ya. Jadi
intinya saya justru ingin yang ketiga ini. Jadi bagaimana saum sekarang ini, bulan Ramadan ini, jamaah muhajir itu punya target-target terkait Al-Quran. Ya. Nah, jadi punya target-target terkait Al-Quran supaya kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran dan kita bisa lebih memahami Al-Quran. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada 5 menit sampai jam 8. Tina naon sok. Mangga. Silakan. Bab saum misalnya, ya. Ini taraweh ya. Taraweh di Mekah itu 10. Betul. 10 itu tuh dengan witir atau dengan Witirnya 1. Oh, 1. 10 jadi itu 2 2 2 2 1. Ada kalau enggak salah enggak 2 2 2 3 ya? 13. Berarti 13. 13 ya? Sekarang 13 11. Yang di Mekah itu saya baca di media. 10 plus 3. Plus 3 ya? Ya berarti. Jadi 2 2 2. Kan ada yang apa boleh misalnya 2 2 1 boleh juga nggak apa-apa. Ya, yang penting mah akhirnya ganjil. Itu memang kalau kita mengikuti Siti Aisyah itu berarti Siti Aisyah itu 2 riwayat. Ya, ada yang 11, ada yang 3, bahkan ada yang 9. 9 itu ketika beliau sakit. Nabi sakit itu cuma 9 rakaat. Itu. Jadi ulah merkena wong kudu sakit. Nah. Nah, sok sing nyalse we. Tarawehna sing nyalse. Entong mah keur 11 rurusuhan. Imam naga rusuh. Amin. Komo 20 tilu seberapa nang? 7 menit. 7 menit bayangkeun eta uyuhan eta tuurna teu lepas. Kita jangan lah. Ya, tarawih itu apa ya? Pentina kecap roha. Artina teh naon? Istirahat, nyalse. Nabi mah malah bobo heula teh. Nabi itu sampai tidur dulu kata Ibnu Abbas. Saking kutibrana tapi kadenge kerekna, bayangkeun. Wa anakha kemudian dia nepikeun ka kuping kadangu kerekna. Bangun kemudian salat deui, tidur deui, saking nyalse. Ada orang justru lain nyalse, hayang buru-buru geus anggeus teh alhamdulillah gitu. Nah, itu kita itu ya jadi urang mah eungap. Mata kieu lamun eungap tong dipaksakeun salat gitu. Nah, sina turun heula gitu. Gitu. Silakan. Dulu pernah saat tarawih itu 4-4-3. Iya, boleh juga itu. Siti Aisyah meriwayatkan kan 4. Memang ada beberapa, saya mendengar sekarang juga di YouTube itu beberapa ustadz yang mengatakan berdasar pandangan-pandangan ulama. Tapi dalam pandangan saya bahwa sulit untuk bisa memaknai 4 itu menjadi 2-2. 4 ya 4. Wala tas'al an husnihina wala tulihi wa tulihina. Kamu jangan tanya bagus dan panjangnya. Artinya Nabi mah pararanjang. Kita jangan mengatakan bahwa 4 itu adalah 2 terus sambung dari 2. Ya enggak, 2-nya 2, 4-nya 4. Itu dalam riwayat hadis tentang nisfu Sya'ban itu saya baca kemarin itu ngotek tak begitu. Memang Siti Aisyah konsisten itu tentang 4 itu. Sampai bahkan ya punten pandang ya. Nabi itu memanjangkan sujudnya melebihi daripada berdirinya untuk menunjukkan bahwa itu luar biasa. Nah, janten bade 2 hiji mangga, 2 tilu pek, bade 4 tilu heug. Itu ya. Jadi silahkan laksanakan. Itu. Dua-dua Pak. Misalnya ibu-ibu kan Ya. udah banyak yang muncul. Ya. Iya, itu silahkan. Enggak jadi soal. Sekali lagi tadi Nabi itu melaksanakan dengan beragam cara gitu. Ngan tadi tong boga tujuan hayang geura anggeus. Sa imam na ayeuna Ustaz Mukhlis aing euy. Lila euy geus langsung nepak kana ta'ar euy. Ayeuna sa imam na ayeuna Pak Arga asik misalnya. Gancang anggeus misalnya. Nah, itu. Jadi kita mulai belajar untuk menikmati sholat gitu. Ya gitu banyak. Gitu pandang begitu.
Jantan bade 22 hiji 22 tilu baik. Bade opat-opat tilu mangga teu sabios. Ngan ulah nyebutkeun ya nu kacau. Saya menjadi tertawa, senyum begitu ya. Ya tertawa juga ketika Gus Baha menyebutkan eta kumaha logikana cenah. Ongko witir 3 rakaat, tapi dipisah 2 jeung hiji. Cenah nu 2 teh minal witri. Pan salat mah di awalan ku takbir, di akhir ku salam. Lamun geus salam, salat nu beda deui. Nah itu. Nah, itulah mengapa witir mah tetap ganjil. Lamun rek 5 sakalikeun 5. Itu. Paham ya? Nah, itu. Baik, ada lagi? Boleh? Silakan Pak Arga. Ya? Gimana kultum? Sebelum tarawih kultum sebelum salat tarawih. Terus gimana maksudnya? Hukumna? Lebih utamakan atau enggak? Enggak. Justru lamun orang, nah ini yang menjadi pertanyaan. Saya ingin menegaskan tentang hukum kan ya. Jadi teu aya istilah kultum tarawih. Itu adalah bagian dari cara saja. Cara orang sekarang. Sebab ari ngahaja ngumpulkeun jelema mah hese. Lah atuh 3 menit mah jadi lain kultum deui meureunnya. Kultil tum. Kultil ya. Kuliah 3 menit misalnya. Tangke mah kitu sebutna teh. Aya kutil kemah. Naon kutil teh? Kuliah 3 menit. Jadi tidak usah lama-lama pula. Sampaikan yang poinnya saja. Tapi sekali lagi bahwa itu bukan merupakan bagian dari ritual tarwih itu maksud saya. Ya. Tapi kalau mau ada silahkan. Biasanya di sini habis sisa dan Aya heula kultum heula. baru Ya. Dulu saya itu, ini saya akui juga, pokoknya mah sapanjang sabulan pinuh nguriling ke masjid-masjid. Disuunkeun kultum teh tadi. Wah, di masjid ieu. Ya memang alhamdulillah amplopnya seueur. Gitu. Nah. Tapi kemudian saya pikir-pikir juga gimana. Akhirnya mungkin sudah berapa tahun Pak Arif saya itu terakhir itu tahun 2000 berapa saya mengatakan saya di rumah saja. Jadi itulah mengapa sejak beberapa, jadi sudah pada tahu tuh jamaah itu moal kersaeun cenah Ustaz Sukar disuunkeun jadi imam tarawih gitu. Tuh dulu bener setiap malam itu di masjid ieu ke masjid. Mentana teh lain imam tarawih sebenarnya mah kultum. Engke beres tarawih teh Pak Aceng, brek teh siswa minta tanda tangan. Wah, kuat kecangkeul aing teh. Bener di amplopanana mangan cangkeul gitu. Nah, itu dulu kan ada tugas ya dari sekolah itu. Jadi malamnya kultum, subuhna aya kuliah subuh oge. Jadi bener-bener dulu itu bulan puasa mah panen amplop saya itu bener. Wah, mongina tina kultum, enjing-enjingna tina kuliah subuh. Makanya bebek 70 dulu teh titirisan. Di udah gue. Ya, dulu. Jumatnya khutbah betul Pak itu. Ya, itulah sejarah itu ya. Oh sanes. Pak Adang teu kedah ieu. Ngan bilih bade mangga itu. Ngan maksud teh saya ingin menceritakan bahwa dulu itu ada saking kultum teh cigan wajib gitu. Sampai ke tiap masjid teh ngayakeun kultum itu. Itu luar biasa itu. Puasa hari Ramadan. Iya, betul. Engke teh aya buka bersama di eta. Pokok akhir Ramadan biasa itu. Pokoknya seminggu atau ya seminggu menjelang akhir Ramadan, wah buka di mana-mana itu. Aduh resepnya salah pokoknya. Ya sekarang juga banyak ustadz yang masih melaksanakan itu juga. Lah? Iya ada kabujeng capek. Langsung gitu ya. Ada lagi silakan. Ya. Cukup ya? Alhamdulillah. Sekali lagi tadi tuh intinya yang ayat yang ketiga tadi itu. Jadikan bulan ini sebagai bulan Quran kita. Tetapkan target kita. Nah, eta maca terjemahan ada di bumi, ada di masjid itu silahkan. Yang penting ada target-target. Itu yang paling penting. Itu saja kita tutup dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.